Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Selamat datang di pelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama Bu Nisa. Di video ini, kita akan belajar tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Pada bab ini, kita akan membahas 2 poin terlebih dahulu. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Dan yang kedua adalah proses masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas kapan sih Islam mulai masuk ke Indonesia. Tidak ada kepastian dari para sejarawan tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Dilihat dari teori-teori tersebut, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia dalam kurun waktu antara abad ke-7 sampai 16 Masehi. Kita lanjut ke kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Dalam poin ini ada poin-poin lagi nih di dalamnya. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kondisi perekonomian. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Yang ketiga, kondisi kepercayaan. Yang keempat, kondisi sosial politik. Dan yang kelima, kondisi suku bangsa. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kondisi perekonomian. Karena Indonesia merupakan negara maritim, kondisi geografis Indonesia juga terletak di daerah tropis, maka Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, dengan mampu menghasilkan berbagai rempah-rempah serta berbagai hasil laut. Oleh karena itu, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Indonesia pada saat itu adalah bercocok tanam dan berdagang hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal agama Hindu dan Buddha. Banyak pula kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di Nusantara. Oleh karena itu, budaya Hindu dan Buddha udah melekat banget nih dalam diri masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, nantinya budaya Hindu-Buddha lah yang dipakai oleh para wali songo dalam proses asimilasi dengan ajaran-ajaran Islam atau proses islamisasi. Kondisi kepercayaan. Nah, kalau kondisi kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam, mereka menganut agama Hindu, agama Buddha, kepercayaan kapitayan, juga kepercayaan animisme dinamisme. Tahu nggak sih kepercayaan kapitayan itu apa? Nah, kalau sekarang ini kita menyebutnya kepercayaan Jawa kuno atau kepercayaan leluhur. Sedangkan kepercayaan animisme dinamisme yaitu kepercayaan yang saling berkaitan. Kenapa dikatakan berkaitan? Karena animisme sendiri artinya mempercayai adanya kekuatan gaib. Sedangkan dinamisme mempercayai pada benda-benda gaibnya. Jadi kepercayaan ini saling berkaitan. Next, kita ke kondisi sosial politik. Di Indonesia terdapat sebuah kerajaan kuat dengan letaknya yang strategis, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional dan pusat perdagangan, pusat pelabuhan, hingga pusat kekuasaan sehingga banyak didatangi saudagar dari Arab, Persia, juga Tiongkok. Tapi nih, Kerajaan Sriwijaya mulai menunjukkan tanda-tanda kemundurannya di abad ke-13 karena diawali dengan serangan dari Kala Mandala, yaitu sebuah kerajaan dari India, dan adanya ekspedisi Pamalayu oleh Kerajaan Singasari tahun 1275. Ekspedisi ini dilakukan untuk memperkuat dan menambah kekuatan dari Kerajaan Singasari. Setelah itu muncul juga nih Kerajaan Majapahit, dan kekayaan alam yang dihasilkan di Kerajaan Sriwijaya itu tidak melimpah lagi, kalah dengan hasil kekayaan alam dari Pulau Jawa. Nah, mulai dari situlah Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Kondisi suku bangsa. Nah, pastinya kalian udah tahu dong, Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki corak seni, budaya, dan bahasa yang khas.
keberagaman Indonesia itu membuat interaksi antar suku dan pedagang di pelabuhan terjadi secara intens dan unik. Nah, kita mulai bahas nih poin yang kedua, yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi, proses masuknya Islam di Indonesia melalui 6 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan, yang keempat seni budaya, yang kelima tasawuf, dan yang keenam politik. Perdagangan. Nah, perdagangan ini menjadi jalur utama dan pertama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia tidak mungkin langsung kembali ke negaranya saat itu juga. Kenapa? Karena mereka harus menunggu barang dagangan mereka itu laku terjual, kemudian bisa membeli barang dagangan dari Indonesia. Selain itu juga mereka harus menunggu angin muson agar dapat kembali berlayar untuk pulang. Nah, karena lamanya waktu untuk menunggu bisa kembali pulang, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, Cina, India, dan lain-lain berkumpul dan membentuk sebuah pemukiman yang dikenal dengan nama Pekojan. Lewat kondisi dan komunikasi inilah proses penyebaran Islam pelan-pelan mulai terjadi. Adapun faktor lain yang mempercepat masuknya Islam ke Indonesia adalah peran mubaligh dalam berdakwah. Dan ada 3 faktor lagi nih yang membuat Indonesia dikenal bangsa lain termasuk kaum para pedagang, yaitu yang pertama letak geografis yang strategis, yang kedua tanah yang subur dan bisa menghasilkan banyak rempah-rempah, dan yang ketiga adalah penduduknya terkenal ramah-ramah. Next, pernikahan. Nah, tadi kan udah dibahas ya terbentuknya sebuah pemukiman yang bernama Pekojan. Nah, terbentuknya Pekojan ini membuat interaksi masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia dengan pedagang Muslim semakin intens nih. Keadaan tersebut membuat masyarakat ingin menikahkan keluarganya dengan pedagang Muslim. Hal tersebut didorong oleh status sosial yang lebih tinggi terutama dalam hal ekonomi. Hal ini membuat para putri bangsawan tertarik ingin menjadi istri dari para pedagang Muslim. Nah, syarat pernikahan ini adalah para masyarakat pribumi alias orang Indonesia bersedia masuk Islam. Selanjutnya, kita beralih ke pendidikan. Penyebaran Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan menjadi cikal bakal pesantren di Indonesia. Pengajaran nilai-nilai Islam dilakukan dengan suatu metode yang disebut dengan halaqoh. Ciri khas halaqoh ini adalah murid menginap di sebuah asrama dengan bimbingan langsung oleh ustadz, kiai, atau ulama. Nah, setelah selesai belajarnya di asrama tersebut, murid kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk berdakwah di kampungnya masing-masing. Nah, contoh pesantren yang ada pada masa itu antara lain pesantren Ampel Denta didirikan oleh Sunan Ampel dan pesantren Glagah Wangi Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Next, keseni budaya. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui bidang kesenian. Contohnya adalah bangunan-bangunan masjid yang memakai arsitektur Islam namun masih mempertahankan ornamen bermotif tradisional yang telah digunakan sebelum datangnya Islam. Hal ini membuat masyarakat non-muslim tertarik tanpa harus meninggalkan jati diri yang sudah lama melekat. Dalam dekorasi masjid ini menggunakan seni kaligrafi. Nah, selain menggunakan seni kaligrafi, ada juga nih penyebaran Islam melalui seni pertunjukan wayang. Tokoh terkenal yang menyebarkan nilai-nilai Islam lewat seni wayang adalah Sunan Kalijaga. Pada saat itu, Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah atas pertunjukan wayangnya. Sunan Kalijaga hanya meminta penonton untuk mengucapkan syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Seni lainnya yang dijadikan media dakwah antara lain ada seni sastra, bangunan, atau ukir. Selanjutnya, tasawuf. Di antara para pedagang dan mubaligh, ada nih sejumlah orang yang mengajarkan Islam melalui ilmu tasawuf. Apa sih itu tasawuf?
Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada proses pengajarannya, para sufi alias ahli tasawuf juga dibantu dan didukung oleh para raja, sehingga Islam dapat diterima dengan mudah. Dan yang terakhir, ada politik. Penyebaran Islam melalui jalur politik kebanyakan diawali oleh kerajaan yang rajanya terlebih dahulu masuk ke agama Islam. Hal itu menjadi pengaruh kuat dan sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Saat para raja yang telah masuk Islam menaklukkan kerajaan non-Muslim, penduduk kerajaan yang ditaklukkan pun turut masuk Islam. Heits, jangan kemana-mana dulu guys. Ada soal nih buat kalian. Gak banyak kok, cuma 5 soal aja. Silakan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.